Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan guru se-Nusantara. Kali ini kita akan membahas di modul 2 bidang ilmu profesional part 1. Yuk kita belajar bersama-sama. Kita mulai. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang bertujuan mengembangkan secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Dengan demikian, seyogyanya dalam tujuan pembelajaran penjas guru PJOK sebaiknya lebih fokus pada A. Orientasi penilaian pada proses pembelajaran, B. Orientasi penilaian pada hasil pembelajaran, C. Orientasi penilaian pada aktivitas gerak, D. Orientasi penilaian pencapaian prestasi olahraga, E. Orientasi penilaian pada sikap dan keterampilan. Coba dijawab dulu kawan-kawan, Bapak Ibu. Ya, jawabannya A. Orientasi penilaian pada proses pembelajaran. Next, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani, sedangkan pendidikan olahraga adalah A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif, B. Aktivitas pembelajaran jasmani, C. Aktivitas motorik-motorik, D. Pendidikan jasmani, E. Pendidikan karakter yang mengutamakan hasil. Jawabannya A. Suatu aktivitas yang bersifat kompetitif. Oke, next. Pendidikan jasmani adalah disiplin yang berorientasi tubuh atau fisik manusia. Di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial, hal ini sesuai dengan orientasi pendidikan jasmani sesuai A. Landasan sosiologis dalam pendidikan jasmani, B. Landasan etimologis dalam pendidikan jasmani, C. Landasan psikologis pendidikan jasmani, D. Landasan biologis bagi pendidikan jasmani, E. Landasan emosional pada pendidikan jasmani. Jawabannya D. Landasan biologis pada pendidikan jasmani. Mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menguasai keterampilan gerak dasar yang akan mendorong partisipasinya dalam aneka aktivitas jasmani merupakan salah satu tujuan pendidikan jasmani. Berikut contoh aktivitas yang dapat diterapkan adalah A. Sebagai anggota tim sepak bola memberikan kontribusi strategi permainan jika instruksikan. B. Melakukan latihan memanah dengan sungguh-sungguh jika dimasukkan dalam tim panahan. C. Sebagai anggota tim futsal berpartisipasi aktif, menggunakan keterampilan bermain, menerapkan strategi dan semangat dalam permainan futsal. D. Melaksanakan sungguh-sungguh kegiatan latihan dalam tim sepak bola bila diamati oleh guru. E. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, bela diri pencak silat. Ya, jawabannya C. Sebagai anggota tim futsal berpartisipasi aktif, menggunakan keterampilan bermain, menerapkan strategi dan semangat dalam bermain futsal. Next, pendidikan jasmani berbagai pengertian menurut pandangan berbagai ahli maupun organisasi. Pengertian pendidikan jasmani pada prinsipnya merupakan A. Pendidikan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan. B. Pendidikan olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. C. Pendidikan olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. D. Bagian integral dan pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkat individu secara organik, neuromuskular, persepsual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. E. Bagian integral dari pendidikan nasional yang direncanakan secara sistematik yang berlangsung sepanjang hayat. Jawabannya D. Bagian integral dari pendidikan secara umum yang direncanakan secara sistematik bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, persepsual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Next. Yang menjadi ciri pembeda antara pendidikan jasmani dan olahraga kompetitif antara lain A. Pendidikan jasmani menitik beratkan pada sistem penilaian final score, sedangkan olahraga gain score. B. Pendidikan jasmani memiliki fokus orientasi pada anak, child oriented, sedangkan olahraga kompetitif pada materi latihan, subject oriented.
C. Pendidikan jasmani membentuk individu sesuai dengan kebutuhan fungsional cabang olahraga, sedangkan olahraga kompetitif tidak. D. Olahraga kompetitif selalu dipertandingkan, sedangkan pendidikan jasmani tidak boleh sama sekali ada pertandingan. E. Pertandingan jasmani memiliki fokus orientasi pada gerak, movement, sedangkan olahraga kompetitif orientasi pada cabang olahraga. Jawabannya B. Pendidikan jasmani memiliki fokus orientasi pada anak, child oriented, sedangkan olahraga kompetitif pada materi latihan, subject oriented. Next, dalam PJOK kita kenal ada 3 konstruk, yaitu pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Pernyataan mengenai pendidikan kesehatan di bawah ini yang benar adalah suatu upaya pendidikan untuk mencapai kesehatan lingkungan. B. Pendidikan yang mengutamakan kesehatan. C. Upaya mempelajari bagaimana menciptakan kesehatan diri. D. Suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat di sekolah anak didik yang kondusif untuk kesehatan. E. Pendidikan yang mengutamakan kesehatan fisik dan mental. Ya, jawabannya D. Suatu upaya atau kegiatan untuk menciptakan perilaku masyarakat atau di sekolah anak didik yang kondusif untuk kesehatan. Oke, next. Olimpisme ditetapkan sebagai filosofi dan prinsip dasar. Dengan demikian, diskriminasi atau pembedaan terhadap ras, suku, agama, ideologi, dan warna kulit harus dihindarkan dalam setiap gerakan olimpiade. Dengan demikian, sejatinya Olimpisme mengandung 3 makna, yaitu living excellence, living respect, dan living principle. Ungkapan sistem nilai yang mengandung makna antara lain persahabatan, berempati, dan bersimpati kepada orang lain, kerjasama, saling memberi dan melayani, serta saling mendukung merupakan implementasi dari makna A. Living excellence, B. Living respect, C. Living principle, D. Visioner, E. Peaceful. Jawabannya C. Living principle. Next, menurut International Olympic Committee (EOC), ada 7 nilai-nilai Olimpik Olimpisme sebagai filosofi mengandung arti tidak ada perbedaan dalam hal ras, suku, agama, ideologi, dan warna kulit, serta merupakan usaha untuk menciptakan perdamaian dunia. Komponen standar yang tidak termasuk sasaran pembentukan moral dalam Olimpisme adalah A. Kesempurnaan dalam performa, excellence in performance. B. Berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan, joy and pleasure in participation. B. Berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan, joy and pleasure and participation. C. Mengutamakan prestasi dalam berkompetensi. D. Rasa hormat terhadap sesama, respect for other nation, culture, race, and individual. E. Pengembangan kualitas manusia, human quality development. Jawabannya C. Mengutamakan prestasi dalam berkompetisi. Next, kegiatan jasmani dilakukan mengandung unsur permainan, perjuangan, atau kompetisi baik dengan diri sendiri, orang lain, maupun alam, dan dilakukan secara sportif dan fair. Merupakan ciri umum dari A. Pendidikan olahraga, B. Pendidikan jasmani, C. Penjas orkes, D. Olahraga kompetitif, E. Pendidikan kesehatan dan rekreasi. Jawabannya D. Olahraga kompetitif. Next, yang tidak termasuk 13 prinsip pokok dalam pendidikan jasmani menurut Ziegler untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia adalah A. Reversibility, B. Overload, C. Relaxation, D. Recreation, B. Bone density. Jawabannya D. Recreation. Next, beberapa prinsip umum dalam memberikan pembelajaran pendidikan jasmani adalah kecuali A. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik.
B. Model pembelajaran pendidikan jasmani harus seimbang antara berpusat pada guru dan pada siswa. C. Orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Isi dan materi serta cara penyampaian harus menarik dan menyenangkan. D. Pendekatan holistik tubuh jiwa ini termasuk pula penekanan pada ketiga domain pendidikan, psikomotor, kognitif, dan afektif. E. Model pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus terpusat pada guru tetapi pada siswa. Jawabannya B. Model pembelajaran pendidikan jasmani harus seimbang antara terpusat pada guru dan pada siswa. Oke, next. 4 konsep komponen dalam memberikan materi PJOK di sekolah kecuali A. Komponen anorganik, B. Komponen neuromuskuler, C. Komponen intelektual, D. Komponen emosional, E. Komponen organik. Jawabannya A. Komponen anorganik. Next. Khusus untuk materi teknik dan taktik dasar, saudara harus memperhatikan 3 prinsip utama adalah A. Memulai materi dari yang paling mudah menuju ke yang paling berat. B. Memulai materi dari yang paling ringan menuju ke yang paling berat. C. Memulai materi dari yang paling mudah menuju ke yang paling kompleks. D. Memulai materi dari yang paling enteng menuju ke yang paling kompleks. E. Memulai materi dari yang paling ringan menuju ke yang sukar. Jawabannya B. Memulai materi dari yang paling ringan menuju ke yang paling berat. Oke, next. Yang bukan tujuan pendidikan jasmani yang disampaikan Bu Chers adalah A. Tujuan pengembangan fisik berkaitan dengan kegiatan program yang membangun kekuatan fisik secara individu melalui pengembangan dari berbagai sistem organ tubuh. B. Tujuan pengembangan motorik berkaitan dengan menjadikan gagasan fisik bermanfaat dan dengan sedikit mengeluarkan energi yang mungkin dan estetika dalam gerakan ini. C. Pengembangan mental berkaitan dengan akumulasi dari tubuh pengetahuan dan kemampuan berpikir untuk menafsirkan pengetahuan. D. Tujuan pengembangan sensorik berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian dengan lingkungannya. E. Tujuan pengembangan sensorik berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian pribadi kelompok sebagai anggota masyarakat. Jawabannya D. Tujuan pengembangan sensorik berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian dengan lingkungannya. Oke, next. 3 orang siswa Bembeng, Bambang, dan Bolang melakukan aktivitas jasmani. Bambang berlari, Bembeng mengayunkan kedua tangannya di atas balok keseimbangan. Sedangkan Bolang lagi menggiring bola. Siapakah yang melakukan gerakan non-lokomotor menurut saudara? A. Bambang, B. Bembeng, C. Bolang, D. Bambang dan Bembeng, E. Bambang dan Bolang. Jawabannya B. Bembeng. Next. Tatkala seorang siswa belajar menguasai teknik sepak bola, maka urutan yang paling baik dalam belajar adalah sebagai berikut. A. Heading, shooting, passing, dribbling. B. Shooting, passing, dribbling, heading. C. Dribbling, heading, passing, shooting. D. Dribbling, passing, heading, shooting. E. Heading, passing, dribbling, shooting. Jawabannya D. Dribbling, passing, heading, dan shooting. Oke, next. Teknik dasar dalam permainan bola voli adalah A. Passing bawah, smash, block, dan service. B. Passing atas, smash, block, service, passing bawah. C. Service, passing atas, jumping, block, tosser. D. Smash, block, service, dan passing atas. E. Passing bawah, service, block, dan smash. Jawabannya C. Service, passing atas, jumping, block, dan tosser. Next. Tindakan guru dalam memberikan pelajaran BJOK di sekolah yang paling tepat adalah A. Menjalankan pembelajaran sesuai dengan yang tertera dalam kurikulum. B. Memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan keinginan peserta didik. C. Memberikan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar sekolah. D. Memberikan pembelajaran sesuai sarana dan prasarana, perkembangan peserta didik, dan situasi serta kondisi di sekolah.
E. Memberikan pembelajaran sesuai dengan budaya masyarakat. Jawabannya D. Memberikan pembelajaran sesuai sarana prasarana, perkembangan peserta didik, dan situasi serta kondisi di sekolah. Oke, next. Mengerjakan teknik dasar untuk olahraga permainan seperti sepak bola, bola voli, bola basket, bulu tangkis, dan tenis meja adalah A. Mutlak harus dilakukan karena sudah termasuk di dalam kurikulum. B. Tidak mutlak karena bukan untuk tujuan prestasi dalam berolahraga. C. Boleh dilakukan asalkan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan sekolah. D. Harus dilakukan namun disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, situasi, dan kondisi yang ada di sekolah. E. Harus dilakukan walaupun situasi dan kondisi kurang mendukung. Jawabannya E. Harus dilakukan walaupun situasi dan kondisi kurang mendukung. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai di sini, kita jumpa lagi di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.